Hai guys, sorry tadi keputus ya videonya soal kekerasan dalam hubungan. Jadi intinya adalah kalau hubungannya tidak setara, ya tidak ada rasa saling menghormati, tidak ada rasa saling menyayangi dan peduli, ya yang tidak perlu diungkapkan dengan materi, itu berarti hubungannya mengandung kekerasan, ya. Jadi segala sesuatunya itu perlu didiskusikan, dinegosiasikan, dikompromikan. Tapi keputusan akhir ada di tangan masing-masing pihak. Tidak ada yang bisa mempengaruhi mereka. Seandainya satu pihak tidak merasa nyaman, pihak yang lainnya juga nggak bisa memaksakan pendapat dan kehendak mereka gitu loh. Sama kan? Nggak enak kan kalau diperlakukan seperti itu sama orang lain. Ya, jadi intinya adalah supaya tercipta hubungan yang sehat, cobalah untuk saling mengerti satu sama lain, ya, saling mendengarkan. Kebanyakan orang kan memilih untuk didengarkan, tapi tidak mendengarkan. Mendengarkan itu pun juga ada dua kategori, cuma dengerin aja, tapi tidak menyimak. Yang satu lagi, menyimak dan memperhatikan. Kamu ngomong apa sih? Oh ya, aku dengerin deh. Iya, iya. Oke, aku setuju. Iya, aku nggak setuju karena begini, begini, begini. Solusinya apa? Jalan tengahnya apa? Begini, begini, begini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemaksaan kehendak, pendapat, keinginan, aturan, ya kan, yang sebenarnya itu nggak perlu dilakukan ke orang lain. Ya, itu hubungannya mengandung kekerasan, apapun bentuknya, ya. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak setuju, orang lain memaksakan ke kita, harus sekarang juga, saat ini juga dilakukan, ya kalau bisa sih berani bilang enggak ke mereka, ke orang itu, ke pasangan lo atau siapapun. Dan lo pun juga nggak bisa memaksakan kehendak lo. Misalnya cowok lo sibuk nih. Biasanya kan dia kalau pulang kantor jemput kita kan. Terus lo tuh kayak minta sama dia, ini hujan nih, aku nggak bisa naik kendaraan umum, kamu jemput aku dong sekarang gitu kan. Aku lagi lembur nih, nggak bisa, kamu sama yang lain aja ya, sama teman kamu gitu. Atau pakai ini aja lah, taksol atau ojol segala macam gitu kan. Nggak harus sama aku. Besok deh atau besok lusa aku jemput kamu gitu. Kamu udah pakai ngancem nih. Kamu nggak sayang ya sama aku? Ya udah, kita putus aja. Aku nggak butuh ada kamu lagi di hidup aku gitu kan. Cuma gara-gara nggak dijemput, ya kan. Terus si cowoknya katakanlah bela-belain lah datang ke kantor jemput gitu kan, hujan-hujanan lah, terus dia balik lagi ke kantornya yang jaraknya berapa puluh kilo gitu kan. Itu kayaknya itu toksik. Gue harus bilang itu toksik karena hubungan tidak akan pernah sehat ketika salah satu pihak tidak mempertimbangkan kondisi, latar belakang, keadaan emosi, keadaan lahir dan batinnya seseorang seenak-enaknya kita gitu loh. Itu nggak akan sehat hubungannya. Jadi coba untuk saling mengerti, tapi juga mengerti jangan mengerti banget terus bablas gitu. Misalnya katakanlah, ya nih aku mau party sama teman aku gitu kan, teman-teman aku ngumpul, ada reunian nih sampai jam 2 malam gitu kan. Itu tuh minggu pertama, terus minggu kedua nanti dia ada alasan lagi tuh, kesibukan apa. Pokoknya intinya nggak pernah ketemu lah, jangan sampai juga kayak gitu hubungannya. Ya paling nggak ada diskusi, ada saling kontak yang jelas, ya kan, jelas nih. Ada janji ditepati, ya walaupun telat sedikit lah nggak apa-apa gitu kan, masih bisa dimaklumi, ya kan. Kalau misalnya jalanan macet atau apa gitu kan, terus kalau kita marah-marah nih, kita yang salah, kita melakukan kekerasan. Kita udah tahu itu macet, udah tahu itu lagi hujan, ya kan, wajar dong kalau dia telat datang misalnya. Terus kita kayak, wah udah ngancam-ngancam deh, udah kita putus gini cuma gara-gara dia datang telat gitu kan. Sementara bisa juga kasusnya adalah kalau misalnya dia berbohong gitu, kamu di mana, aku udah di sini nih gitu.
iya iya aku lagi jalan gini-gini, padahal dia baru ini masih tidur gitu kan, masih baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain gitu kan, belum belum mandi lah, belum siap-siap gitu. Kalau kita paksain, kita akan melakukan kekerasan ke mereka, ke, ke pasangan. Ya, jadi sebenarnya pelaku kekerasan ini bisa siapapun. Bisa siapapun. Gue sendiri pernah melakukan kekerasan kok. Ya, gue pernah ngebentak orang-orang. Maksudnya itu pun karena di ini ya, karena aturan kayak mahasiswa baru lah, mesti digini. Tapi gue ngebentaknya dengan motivasi sih. Kenceng aja suaranya, seolah-olah ngebentak. Padahal sebenarnya motivasi gitu kan. Gue motivasi untuk, ayo kalian kumlot ya bareng-bareng gitu kan. Jangan sendiri aja. Karena waktu itu gue juga yang kumlot di angkatan gue cuma berapa orang gitu kan. Gak semuanya, gak satu angkatan. Gue pengennya sih ya kalau bisa kita kumlot bareng-bareng gitu kan. Terus ya gitu, intinya gue pernah melakukan kekerasan lah. Terus ke keponakan gue juga karena dia tuh nakal ya, lagi nakal-nakalnya. Gue tepuk pahanya. Itu kekerasan buat gue. Cuman gue udah minta maaf juga. Gue langsung minta maaf ke keponakan gue ketika ketemu lagi berapa minggu, 2 minggu kemudian lah. Gitu. Jadi kalau misalnya melakukan kekerasan, jelasin ke orang tersebut, lo minta maaf, lo peluk lah mereka kalau memungkinkan ya. Peluk, minta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terus lo jelasin alasannya kenapa lo marah sama mereka gitu. Mungkin mereka kayak ponakan gue itu mungkin nakal ya kan, nggak sopan atau gimana gitu. Tapi ternyata ya gitu, kita kalau sama anak kecil katakan, kita tuh nggak boleh perfeksionis ya. Ada kasus keluarga gue nih, ya ibunya si keponakan gue ini tuh apa ya, mungkin nggak sabar juga akhirnya ya, karena anaknya bener-bener kayak energinya tuh nggak habis-habis dan nggak bisa dibilangin gitu kan, nggak bisa dibilang dengan baik-baik ya, harus dengan cara yang cukup keras. Nah ya kan akhirnya melakukan kekerasan juga kan, kekerasan dalam hubungan, nanti kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ya intinya adalah kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah lah marah-marah yang gimana-gimana. Ya udah sabar aja, sabar, dan itu harus dilatih dari sedini mungkin lah, dari kita kecil ya. Kita kasih tahu, kita diskusikan, kamu maunya gimana gitu. Aku maunya gini loh, kamu ngertinya gimana? Kira-kira keberatan kamu apa? Ya, kira-kira apa yang bikin kamu malah nggak tertarik kalau untuk melakukan A, B, C gitu kan? Kalau misalnya pacar minta kita menguruskan badan gitu kan, sebenarnya badan kita tuh agak besar memang, gemuk. Terus dia tuh kayak nyindir-nyindir gitu. Itu tuh lihat tuh dia ini. Itu orang narsisistik tuh. Kayak gitu. Orang narsisistik itu seneng apa ya? Nyakitin hati kita. Nyakitin hati kita dengan verbal, terutama kekerasan verbal. Ngerendahin. Kayak nganggap kita tuh nggak penting gitu. Itulah narsisisme. Ya, yang jelas di dalam kekerasan di dalam hubungan yang terdapat kekerasan itu hubungannya toksik narsisistik ya. Bisa jadi salah satu atau keduanya merupakan orang-orang narsisistik dengan siapapun, dengan teman misalnya. Katakanlah teman butuh uang, terus dia maksa minta uangnya, itu juga kekerasan dalam hubungan. Kita berhak menolak dengan tegas bahwa tunggu dulu, saya nggak punya uang, saya juga nggak ada kepentingan apa-apa sama kamu minta aja sama yang lain, minta bantuan sama yang lain, saya juga lagi ngurusin keperluan saya sendiri gitu. Kalau dia maksa, dia melakukan kekerasan, oke? Ya, itu semua bilang ke mereka, kamu melakukan kekerasan terhadap saya, tolong hentikan, kalau enggak saya akan laporin ke siapa, mungkin ke ketua RT lah, mungkin ke orang tua, mungkin ke satpam atau siapapun lah yang bisa menengahi gitu. Karena emang nggak bisa orang memaksakan kehendak dan pendapat gitu kan. Sama seperti gue ngeblok kemarin kan, awal-awal tuh kayak gue selalu ngulas di balik layar gitu kan, ini gimana nih kesan-kesannya gitu. Ternyata gue dianggap kayak kayak maksain kehendak pendapat gitu kan.
Sebenarnya enggak, sebenarnya ya karena gue ngeblok ya kan, gue ngeblok di tempat gue, nggak di blok orang lain gitu kan. Ya inilah gue, inilah perspektif gue, terserah lo mau terima apa enggak, terserah gitu, gue nggak akan maksa, karena gue juga nggak suka dipaksa gitu kan. Apa yang gue rasain, ini yang gue rasain, apa yang gue pikirin, ini yang gue pikirin, gue pengennya gitu doang. Jadi orang tuh tidak berpikir bahwa cara mereka benar, enggak, ada cara lain, gitu menurut gue. Tapi mungkin orang yang masih narsisistik ya, masih kayak nggak ada empatinya, masih kayak masih belum ngerti bahwa ada perspektif lain gitu yang bisa gue tawarin gitu kan. Gitu, tenang, gue juga narsisistik kok. Semua orang tuh narsisistik, kata si Matthew Hussey ya. Kita tuh punya kecenderungan itu gitu. Karena apa? Logika. Cuman bedanya adalah sejauh apa kita memanfaatkan logika. Apakah logika itu kita gunakan untuk menekan orang lain, menjatuhkan mental orang lain atau enggak gitu kan. Untuk merampas haknya orang lain atau enggak. Itu. Narsisisme itu udah sampai ke tahap yang menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, yang orang lain sampai nggak bisa berani bersuara, nggak berani berpendapat, dan nggak berani jadi diri sendiri. Itu narsisisme. Sementara kalau yang lainnya ya apa ya namanya, masih bisa dianggap wajar lah, maksudnya nggak narsis banget gitu ya, kayak pamer selfie gitu kan, foto-foto selfie. Sebenarnya itu nggak narsis yang menyakiti orang lain kan, cuman dia emang menampilkan, oh ini loh gue gitu kan, ya kan. Ya, kalau udah sampai di tahap menyakiti, merugikan orang lain, yang merampas haknya orang lain gitu kan, itu sudah narsisisme. Oke, jadi segala hubungan, kekerasan dalam hubungan itu terjadi karena narsisisme. Ya, karena kita nggak ngerti, kita nggak menguasai ilmu empati ini dari dulu gitu, nggak ada yang ngajarin ke kita. Justru orang-orang yang punya empati besar malah diledek, malah dikucilkan, malah kayak dirisak, dibully tuh nggak. Orang-orang empati besar itu nggak tertarik untuk membalas lakukan kekerasan ke orang-orang yang melakukan kekerasan ke mereka, nggak tertarik. Tapi orang-orang narsisistik itu seneng banget ngasih komentar tuh yang ngerendahin ya, sengaja. Karena apa? Mereka orang kesepian ya, orang-orang yang dulunya mungkin diabaikan, dulunya juga mungkin dikerasin sama orang tuanya, dulunya juga mungkin diledek gitu kan, diledek, nggak dianggap, nggak dihormati, nggak disayangi gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah asal goblek aja, bahasa kasarnya gitu kan, asal ngomong gitu, dan mereka nggak sadar bahwa itu sakit, itu menyakitkan. Kalau orang dengan empati besar, dia akan menjaga diri, dia akan mikir dulu, memikirkan kata-katanya terlebih dahulu baru bertindak. Kalau orang-orang narsisistik cenderung nggak pakai mikir, dia ngucapin aja dulu kata-katanya, baru mikir. Justru malah nggak mikir kadang. Itu narsisistik itu artinya kita nggak dalam kondisi psikologis yang baik dan sehat. Kita nggak ngerti bahwa sesuatu itu salah sebenarnya. Kita nggak ngerti bahwa itu menyakitkan orang lain. Kita nggak ngerti bahwa itu sebenarnya berdampak buruk buat kesehatan mental kita dan orang lain gitu ya. Oke, jadi itu dulu kekerasan dalam hubungan yang kedua. Oke, nanti kita lanjut ke kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih ya.